Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yata'allaqu bil khalqi wa fi bayani tartibi. Wal wajibu fil khalqi izalatu salasi sa'aratin au juz'in min kullin minha min sya'rir rosi bi ayyi kaifiyatin halqon au nakfan au qoson au ikhraqon. Hadirin jamaah Darus Syafa'ah, ini rangkaian rukun ibadah haji atau umroh, yaitu takhallul disertai dengan mencukur rambut. Nah, mencukur rambut atau takhallul ini dengan berbagai macam cara. Baik itu digunting, ya digunting itu berarti minimal 3 helai, atau dicukur gundul plontos berarti keseluruhan, atau 3 helai itu dicabut, jadi tidak memakai gunting, tidak memakai pisau, tapi dicabut, asalkan 3 helai boleh. Atau ikhraqon atau dibakar, berarti rambut 3 helai itu dibakar, itu boleh. Yang penting merontokkan atau menggugurkan 3 helai rambut itu minimal. Misalkan keseluruhan itu lebih bagus. Nah, pertanyaannya, kalau seseorang ini tidak punya rambut, pelontos itu karena di rumah itu sudah cukur pelontos, atau memang seseorang itu tidak punya rambut sama sekali karena botak. Saya dulu itu punya teman satu kelas sama saya masih ingat namanya itu Supriyadi. Jadi kepala, lalu apa itu namanya, alis, kemudian di telapak mata itu namanya apa, idep kalau Jawa, itu tidak punya sama sekali. Sekarang posisinya, dulu asli orang Kediri, sekarang dia mungkin di Sumatera, itu tidak punya rambut sama sekali. Nah, bagaimana kalau takhallul? Kalau tidak punya rambut, wa yusannu liman la sya'ra bi rasihi imrarul musa alaihi. Jadi cukup, misalkan ada pisau cukur atau ya sekarang itu mesin cukur, itu cukup dilewatkan saja sebagai syarat saja. Ya otomatis tidak mengenai rambut, wong tidak ada rambutnya. Jadi kalau tidak punya rambut sama sekali, ini sebagai syarat imrorul musa alaihi. Imrorul Musa itu artinya tuh pisau cukur. Jadi Nabi Musa itu artinya Nabi, cara diartikan tuh pisau cukur. Jadi Musa itu pisau cukur nama. Wal afdholu lidzakari ayah luko rosahu kulluhu bil Musa.
Kalau orang laki-laki kalau mau mencukur rambut yaitu ketika tahallul itu seluruh rambut dicukur dengan pakai pisau cukur. Bil musa itu artinya pisau cukur, pisau cukur. Kalau sekarang memakai kerokan juga boleh, memakai mesin yang pakai listrik juga boleh. Ila litamatui lil mutamati'i, kecuali bagi orang yang melakukan ibadah haji tamattu. Ibadah haji itu kan ada 3, 1 tamattu, 2 qiron, 2 ifrad, 3 qiron. Nah, tamattu itu melaksanakan umroh kemudian baru melaksanakan ibadah haji. Saya ulangi lagi, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji yang jenis tamattu itu tidak disunahkan langsung rondos, cukur rondos, tapi disunahkan untuk melaksanakannya itu cukur dicampuri saja, hanya beberapa detik saja. Saya ulang lagi. Ini gangguan. Saya ulangi lagi, bagi orang yang melaksanakan haji tamattu itu melakukan umroh terlebih dahulu selesai, itu kan namanya kan ada tahallul, tapi tahallul umroh ini lebih baik jangan cukur pelontos dulu, yang gunting minimal 3 helai rambut. Makanya di sini fayundabulahu at-taqsiru. Kalau orang hajinya itu melaksanakan haji tamattu, sunnahnya itu cukur tahallul yang pertama yaitu tahallul umroh, cukur tapi pendek, dipotong pendek, fil umroti wal halqu fil haji. Lalu ketika menunaikan ibadah haji itu baru dicukur pelontos. Saya ulang lagi, haji itu kan macamnya ada 3. Yang pertama yaitu tamattu. Tamattu itu apa? Mengerjakan umroh dulu. Setelah tahallul boleh melepas pakaian ihram, lalu pakaian biasa menanti bulan haji yaitu mulai wukuf di Arafah, baru melaksanakan ibadah haji. Nanti setelah jumroh ula yang pertama itu tahallul lagi. Ya ini tahallul yang kedua ini sunnah cukur pelontos, tapi ketika menyelesaikan umroh sunnahnya itu cukur pendek. Ini namanya haji tamattu. Yang kedua haji qiron. Haji qiron itu haji dan umroh dilaksanakan bersama, niatnya itu bersama. Yang ketiga itu haji ifrad, yaitu melaksanakan ibadah haji dulu. Setelah selesai rangkaian ibadah haji baru umroh, itu namanya ifrad. Nah, walil unsa
Sekarang kalau wanita itu bagaimana? Walau sohirotan antak siro min jami'i sa'ri rosiha biantaj ma'ahu kullahu wa ta'khudu min torofihi qadru an milatin illa dawaiba. Jadi kalau wanita itu sunnahnya memotong rambut ketika tahallul, yaitu potongannya itu potong yang pendek saja, seluruh rambut kalau bisa. Kira-kira itu berapa? Kira-kira 1 jari-jari qadru an milatin. Ya kalau kita senti ya kira-kira per pucuk rambut itu 3 cm. Dan nanti kalau wanita itu pelontos, apakah nggak boleh wanita itu pelontos? Boleh. Ya sah, tapi itu malah makruh. Wanita itu sunnahnya itu justru malah dipotong pendek. Terus was sunnatu ayas takbila syakhsu al qiblata halal halqi awit taksiri. Ketika memotong rambut, yaitu ketika tahallul, disunahkan menghadap kiblat. Entah motongnya itu di mana. Biasanya itu rata-rata motongnya itu di Bukit Marwah. Bukan di Bukit Sofa, tapi di Bukit Marwah. Misalkan di tempatnya lain ya boleh, cuman tetap disunahkan menghadap kiblat. Baik motong rambutnya itu cukur pendek atau cukur blondos. Wayati bitakbiri ba'da farohihi minhu. Dan setelah selesai memotong rambut, disunahkan membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga ketika ingin memotong rambut juga disunahkan membaca takbir 3 kali. Jadi ketika mau memotong membaca takbir. Jadi sebelum dipotong membaca takbir 3 kali. Setelah memotong juga disunahkan membaca takbir 3 kali. Ini sunnah, tidak wajib. Yang wajib hanya memotong atau cukurnya. Wa ba'da takbiri yaqulu Allahumma hadhihi nasiyati biyadika faj'al li bikulli sya'ratin nuron ila yaumil qiyamah wa ghafir li dzunubi. Dan setelah selesai cukur, sunnah membaca takbir dan sunnah membaca doa tersebut, yaitu Allahumma, yang artinya ya Allah, ini ubun-ubun saya berada di dalam kekuasaanmu, maka jadikanlah bagiku setiap helai rambut menjadi cahaya bagiku sampai hari kiamat, dan ampunilah dosa-dosaku. Allahumma hadhihi nasiyati biyadika faj'al li bikulli sya'ratin nuron ila yaumil qiyamah waghfir li dzunubi. Terus wa du'a'u ba'dal farohi minhu fayaqulu Allahumma atini bi adadi kulli sya'ratin hasanatan wamhu anni biha sayyi'atan warfa'li biha darajatan waghfirli walil muhalliqina wal muqassirina
wali jami'il muslimin. Jadi di samping apa itu namanya wafir li dunubi, disunahkan juga doa, ya Allah berilah saya dari setiap hitungan helai rambut kebaikan satu, dan ampunilah dari setiap helai rambut kejelekan atau dosa satu, dan angkatlah dengan sehelai rambut menjadi derajat yang tinggi, dan ampunilah dosa-dosaku orang-orang yang mencukur rambutnya, orang yang memotong pendek rambutnya, dan orang-orang Islam semuanya. Doa pun ini hukumnya juga sunnah. Yang wajib itu adalah memotong rambutnya, baik potong rambutnya itu pendek maupun plontos. Wa dzikrullahi ta'ala, begitu juga disunahkan senantiasa zikir kepada Allah. Wal afdalu fi kullil awqati ayyakula tahassuntu bihisni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sita marratin thumma yanfahu musyiron ila jihatihi siti wa yusannu ayat fa'il al-ujrota allati tatibu biha nafsuhu mu'ajjalatan min ghairi musyaratatin wa ayat fana sya'ruhu fi mahallin ghairi matruqin thumma yatatoyabu wa yalbasu. Jadi disunahkan, ya, disunahkan ketika melakukan apa itu namanya melakukan sa'i, dan setelah membaca apa itu namanya setelah memotong rambut, yaitu senantiasa membaca zikir. Zikirnya itu apa? Tahassontu, yang artinya begini: saya meminta perlindungan dengan perlindungan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 6 kali. Lalu tangannya disebulkan, 6 kali kan disebulke dengan isyarah 6 arah. 6 arah itu apa? Mulai dari apa itu mana barat, utara, timur, selatan. Itu 4. Lalu atas dan bawah. Jadi membaca tahassontu bismillahirrahmanirrahim illallah Muhammadur Rasulullah 1 kali isyarah ke barat. Baca lagi tahassontu bismillahirrahmanirrahim illallah Muhammadur Rasulullah arah utara, seterusnya sampai 6 kali atas dan bawah. Ini lalu disunahkan, ya, wa ayat fa'a al ujrota allati tatibu biha nafsu. Kemudian disunahkan nek enek sing nyukur, umpamane iki nalika tahallul aku sing nyukur ki sukron, disunahke sukron tak opahi walaupun iki kancane. Walaupun sing nyukur ki kancane, sunah kancane diopahi. Ya biasanya kono sing tawa-tawa bayar kathah ya Mas. Ya biasanya sana juga ada apa itu namanya para pencukur-pencukur yang tawa-tawa yang menawarkan diri itu banyak. Andikan cukurnya itu adalah yang memotong itu temannya, ini disunahkan membayar. Maksudnya itu sunnah diopahi, sekalipun itu temannya sendiri. Min ghairi musyaratatin, dan tidak perlu janji-janji. Kuwi kok cukur aku tak kayak semini, enggak perlu. Wa ayat fana, dan rambut yang dipotong tersebut, yang dicukur tersebut,
itu disunahkan dikubur, dipendem di tempat yang tidak dilewati oleh orang lain. Maksudnya itu dikubur jangan di jalan-jalan. Mungkin ning isor wit pelem, mungkin ning kebonan, yang penting tidak tempat dilewati secara umum oleh orang lain. Setelah cukur, otomatis kan pakaian ihram itu boleh dilepas, berarti itu boleh memakai pakaian biasa, lalu disunahkan memakai wangi-wangian dan memakai pakaian biasa. Jadi wis bar syukur lepas. Ketika memakai pakaian ihram itu malah kalau pakai minyak nanti denda. Ada dendanya. Tapi kalau sudah cukur maka disunahkan memakai wangi-wangian dan memakai pakaian biasa. Wayal basu. Wa ma tartibu fa wa ayyuqaddima al-ihrama 'alal kulli wa yuqaddimal wuqufa 'alal halqi wa tawafa ay tawafa rukni. Sedangkan tertibnya ibadah haji yaitu mendahulukan pakaian ihram, lalu wukuf di Arafah, lalu tawaf ifadah, kemudian sa'i, ya, kemudian sa'i. Nah, kalau balang jumroh itu kalau tidak itu wajib. Makanya balang jumroh misalkan kita sakit diwakilkan itu boleh. Makanya di sini tidak disebutkan. Wa ma sa'yu fayajiju taqdimuhu 'alal wuqufi in fa'alahu ba'da tawafil qudum. Sedangkan sa'i itu diperbolehkan dilakukan terlebih dahulu sebelum wukuf bila memang sa'i itu dilakukan setelah tawaf qudum. Wa illa kalau tidak, wa illa kalau tidak melakukan sa'i sebelum tawaf qudum maka wajib hukumnya tertib. Tertibnya itu apa? Ya sa'i dilakukan setelah tawaf ifadah. Walaisa bainal khalqi wa tawafi tartibun bal yusanul khalqu ba'da rumyi jumratil aqobah fatawafu. Tapi kalau antaranya mencukur tahalul sama tawaf itu tidak harus dilaksanakan terjadinya tertib. Bahkan mencukur itu boleh dilaksanakan badal jumroh akobah. Pertama ini loh Mas, berarti udah cukur. Cukur itu ning Mina. Malah nek cukur ning ngene bukit napa? Bukit Marwah itu biasanya nek tahallul umroh. Tapi kalau tahallul haji itu biasanya banyaknya itu dilaksanakan di Mina. Ning umpama dilakoni sakwise tawaf itu boleh, atau setelah sa'i sekalian itu juga boleh. Biasanya itu tidak harus tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yasihu al-ihramu bil umroh fi ayyi kulli waqtin kana hatta fi asyuril haji. Sah. Nah, ini menerangkan tentang batasan-batasan mikot. Mikot itu batasan melakukan ibadah haji ataupun batasan melakukan ibadah umroh. Lah mikot ini ada dua macam, yaitu mikot zaman waktu dan yang nomor dua adalah mikot makan, yaitu tempat. Wa bada bizamani litawaqqufi sihhatil haji alaihi. Mengapa mikot zaman atau waktu ini didahulukan? Karena memang haji itu bisa sah kalau memang waktunya itu sesuai dengan waktu. Jadi kalau haji itu kan waktunya tertentu. Waktunya tertentu, yaitu di bulan haji, di bulan Dzulhijjah. Yang mulainya itu mulai apa itu namanya? Mulai bulan Syawal
Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Nanti gimana ya keterangannya nanti di belakang. Tapi kalau umroh kapanpun itu boleh. Bahkan waktunya haji itu umroh itu sah. Tapi kalau haji itu waktunya atau bulannya itu harus tertentu, yaitu Syawal, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Maksudnya Syawal itu gimana toh? Misalkan gitu loh, misalkan kita tuh melaksanakan hajinya itu haji ifrad. Ya, haji ifrad itu dimulainya itu bulan Syawal. Atau tamattu deh. Tamattu itu juga dimulai bulan Syawal, umroh dulu, kemudian kita tahalul baru boleh memakai pakaian biasa. Tapi ya itu tadi harus beleh wedhus karena tamattu, ibadah haji ini belum dilaksanakan wis pakaian biasa. Ini ada dendanya yaitu beleh wedhus siji. Yasihu al-ikhramu bil umrati fi ayyi waktin kana hatta fi asyuril haji. Orang memakai pakaian umroh, memakai ihram karena melaksanakan ibadah umroh dalam arti siapapun yang ingin melakukan ibadah umroh itu kapanpun boleh, dalam arti sah. Bahkan di hari-hari atau di bulan-bulan haji. Bulan haji itu apa toh? Yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan 10 malam daripada Dzulhijjah. Wa aslu layalin min Dzulhijjati. Itu bulan-bulan haji. Jadi bulan haji itu kok disuruh ya rasa wis kliwat. Haji kok bulan mulut ya enggak sah wis kliwat. Idmi kotuha al-abadu. Karena apa? Kalau mikotnya ibadah umroh itu selamanya. Jadi maksudnya ini kapan baik? Ramadan, Suro, Mulut, Bodo Mulut, Rejab itu melaksanakan umroh itu sah. Tapi kalau haji itu tertentu. Wakila as-sanatu, di setiap tahun. Naam qad tamtani uli aridin kamukhrimin biha wa hajin lam yanfir min minana faron sohihan wa ilam yakun fiha aw saqata anhu ramlu wal mabitu illam yakhruj wahtuhu wala yasihu al ihramu bil haji wahdah bi an afrodahu anil umroti wala bil haji wal umroti ma'an bi an korona fin niyah illa fi asyuril haji. Jadi tadi saya katakan haji itu ada kalanya haji ifrad, yaitu melakukan haji terlebih dahulu baru melaksanakan umroh. Yang nomor 2 haji kiron. Haji kiron yaitu antara haji dan umroh itu dilaksanakan bersama-sama. Jadi walayasihu. Jadi kita melaksanakan ibadah haji tok. Walayasihul ikhramu bil haji wahdah. Melaksanakan haji tok. Ora ono gandingane karo umroh. Jadi misalkan gini loh. Ning nggone Syawal utawa ning Dzulhijjah wis niat haji, orang lakon umroh enggak boleh. Ya mulane wong haji tamattu misalkan teko niku Syawal. Iki lakoni umroh sik. Setelah umroh kan tahalul umroh boleh memakai pakaian biasa ngenteni ibadah haji.
yaitu mulai tanggal 9 wukuf di Arafah dan seterusnya, ini sah. Ya kuwi tapi didenda karo mbelih wedhus siji. Dami itu ada, itu namanya tamato. Tapi kalau niatnya haji tok, ini nggak boleh. Wala bil haji wal umrati ma'an, dan haji kiron pun juga tidak boleh, kecuali yaitu di bulan-bulan haji, illa fi asyul haji. Bulan-bulan haji itu apa? Wa huwa syawalun, yaitu Syawal, wa dzulqa'dati dzulqa'dah, wa asulayali awalin, dan 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Fayasihu al-ihramu bihi min ibtida'i syawalin ila fadri yaumin nahri. Maka di sini sah memakai pakaian ihram dalam arti melaksanakan umroh mulai dari tanggal 1 Syawal sampai 10, yaitu hari nahar 10 Dzulhijjah itu kan hari nahar. Krana apa wukuf di Arafah wis soal masalah apa itu namanya balang jumroh itu kan wajib, bukan rukun. Dan makanya boleh nanti diwakilkan atau ganti. Faman akhrama bihi qabla duhuliha karomadona au ba'da khurujiha kabaqiyati dzulhijjah in aqada ihramuhu imrotan. Barang siapa melaksanakan atau memakai pakaian umroh, ya memakai pakaian ihram, kok pakaian umroh piye to? Memakai pakaian ihram, niatnya itu pengen haji tapi belum masuk Syawal. Ya kuwi apa? Mungkin ning Ramadan. Krana urung mlebu ini belum mlebu Syawal. Mungkin di bulan Ramadan niat haji. Atau niat haji tapi bulan-bulan Syawal ki ora ning Syawal, ora ning Dzulqa'dah, utawa wis kliwat tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 10 besar. Kliwat Idul Adha. Berarti kan wukuf Arafah niku pun kliwat. Maka ibadahnya itu menjadi ibadah umroh, tidak menjadi ibadah haji. In aqada ihramuhu umrotan. Dia memakai pakaian ihram, niatnya haji. Tapi di luar bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah, kok niat haji. Haji ini ora sah tapi dadi umroh. Umrotan mujiatan an umrotil islami, di mana umroh ini sudah menggugurkan kewajiban. Ingkanat alaihi walayab tulul ihramu, dan ihramnya itu tidak batal. Li annau syadidut ta'alluqi illa yakhruju minhu ka ghairihi bil fasadi bal yansorifu lima qablahu walau syakahal akhrama fi waqti au qablahu in aqada hajan li anna asla takdiru kulli hadisin bi akhro bi zamanin akhoso min mutlaqil adami. Jadi kalau ada orang itu kok ragu-ragu, aku iki lho maca ihram iki jane ning wektune haji apa gak, padahal iki ning Syawal. Nek ragu-ragu tetep itu menjadi ibadah haji. Karena apa? Karena hukum asalnya itu dia berada di bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi faman akhrama bihi qabla duhuliha au ba'da khurujiha in akhoda ihramuhu umrotan. Jadi barang siapa memakai pakaian ihram niatnya itu haji
Tapi berada di bulan sebelum Syawal, mungkin bulan Ramadan, atau di luar bulan Dzulhijjah yang 10 berarti tanggal 11 dan seterusnya kok niat haji, maka ibadah hajinya itu tidak jadi, yang jadi adalah ibadah umroh. Lah mengapa demikian? Karena kan ibadah haji itu puncaknya adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu tanggal 9, lah itu kok keliwat. Ya tanggal 10 bisa karena malamnya itu iso memenuhi wukuf di Arafah, ya Mas. Jadi wukuf di Arafah itu dimulai nalika matahari waktu zuhur tergelincir sampai terbit fajar. Lah tanggal 10 iki kan wis maleme. Lah niki kok wis tanggal 11 baru niat haji ya wis keliwat. Gitu loh. Mulane berarti ya bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah 60 hari tambah 10 hari berarti 70 hari. Selain itu, kalau misalkan memakai ihram niate haji, hajine ora sah dadi ibadah umroh. Wa man kana bi Makkah wa aradal hajja wajaba alaihi ayyuhrima bihi minha qabla ayu fariko bunyanaha. Barang siapa berada di kota Mekah, famangkana bimakata walau riban, barang siapa di kota Mekah sekalipun dia itu pengembara dan menginginkan ibadah haji, maka dia wajib ihram atau niat ihram haji dari kota Mekah. Dengan gambaran dia itu tidak memisahkan diri dari bangunan-bangunan kota Mekah. Fal ahrama ba'da mujawazi ila jihati Arafata lazimahu damin. Lah kok dhek iki wis mukim ning gone Mekah. Dadak pakan ihram metu, misalkan metu dari kota Mekah menuju padang Arafah, maka dia wajib kenada. Krana hukume iki kaya kaji tamattu. Ya kaya kaji tamattu. Wal afdalu ayyuhrima min babi baiti ba'da sholati sunnatul ihrami fiha. Yang lebih utama dia itu ihram dari pintu rumah. Jadi mulane ana hotel-hotel kae lek nyandang ihram sebelumnya itu disunahkan sholat sunnah qoblal ihram. Ya, sholat sunnah qoblal ihram ya au fil masjidi atau di dalam masjid. Au min hijri Ismaila fa in aradal umrota, atau dari hijr Ismail fa in aradal umrota wajaba alaihi ayyahruja ila tarafil khilli min ayyi jihatin. Dan barang siapa ingin melaksanakan ibadah umroh, maka wajib dia itu keluar menuju pinggir atau perbatasan tanah halal dari arah mana saja. Ada yang dari Jironah, ada yang dari Tanim, ada yang dari Hudaybiyah. Ya nanti di nggone ndi ya sampean nanti kalau ibadah haji atau umroh mesti ngerti. Ya, baik itu dari Tanim itu kira-kira itu satu pos itu berapa ya, berapa kilo dari kota Mekah, atau dari Hudaybiyah, atau dari Jironah. Ini wa yuhrimu minhu, ya yang boleh tanah halal berarti bukan dari haram Mekah, itu di luar kota Mekah. Mau ihram umroh itu harus
keluar dulu dari kota Mekah, yaitu kalau tidak di Jironah, Tanim atau Hudaybiyah. Wal afdolu wa afdolu biko ibako uhu al jironatu. Yang lebih utama kalau kita itu mau melaksanakan umroh, yaitu tempat yang namanya itu adalah Jironah. Di sana nanti ada masjidnya, kemudian Tanim, kemudian Hudaybiyah. Wa man jaa minal afaqi wajabali al-ihramu minal miqati alladzi fi tariqihi awil ladzi yuhadihi. Barang siapa datang dari negara-negara lain, maka wajib baginya memakai ihram dari mikot atau batasan-batasan yang berada di jalan di mana itu dia singgah. Yaitu kalau sekarang itu kalau dari Indonesia ke bandara, dari bandara Jeddah itu sudah memakai pakaian ihram. Kalau nanti dari Madinah yaitu di Bir Ali. Wal mawaqitu asyariyatu khamsatun. Mikot-mikot atau batasan-batasan melaksanakan ihram ya yang disyariatkan itu ada 5, yaitu Dzul Khulaifah, tanah Dzul Khulaifah. Jadi Dzul Khulaifah itu ada Masjidus Sajaroh, di antaranya itu antara tempat Dzul Khulaifah dan di antara Masjid Madinah itu kira-kira 3 mil ya. Sekarang itu namanya adalah Bir Ali. Terus wal juhfatu ya, yang nomor 2 itu jufah. Jufah itu apa? Waya koryatun khorobatin waya al arba'i marohila wa nisfu marhalatin min makata. Tanah Jufah itu adalah sebuah tempat atau desa yang jaraknya dari kota Mekah itu kira-kira 4 mil dan setengah. Ya ini arahnya itu dari Tanah Syam, berarti arah apa itu namanya, arah utara. Kemudian yang nomor 3 yaitu Tanah Yulamlam. Tanah Yulamlam itu berada di waya janubi Makata, masyhurun bi Jabali Sa'diyah. Yulamlam itu arahnya itu dari sebelah selatannya kota Mekah, terkenal dengan nama Jabali Sa'diyah atau Gunung Sa'diyah. Bainahu wa baina Makkah marhalatani wa nisfun. Jaraknya antara kota Mekah kira-kira 2 marhalah dan setengahnya. Kemudian yang nomor 4 wa Qornul Manazil ya, tempatnya itu namanya Qornul Manazil, boleh dikatakan Qornus Sa'alib. Wa Jabalun fi jihatil masyriqi, ini arahnya itu timurnya kota Mekah, kira-kira jalannya itu 2 marhalah. Kemudian yang nomor 5 yaitu Tanah Dzatu Irqin waya qaryatun min ala marhalateni mimma kata waya al mutawajji minal masyriq wal iraq wa Khurasan. Jadi yang terakhir ini Dzatu Iraq ini dari arahnya itu arah timur agak ke utara, di mana ini menghadapnya itu dari arah timur dan kota Irak dan kota Khurasan. Jadi kalau di Indonesia biasanya itu kalau gelombang pertama itu memakai pakaian ihram itu kalau apa itu namanya transitnya itu di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, di situ sudah memakai pakaian ihram. Kalau dimulai dari Madinah
yaitu memakai ihram itu dimulai dari Bir Ali. Itu gambaran daripada mikot. Jadi saya ulangi lagi, kalau waktunya haji itu mulai bulan Syawal tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi kalau tempat itu jumlahnya ada 5, yaitu Dzulhulaifah, Jufah, Yulamyam, Qornul Manazil, dan Dawatu Iraq. Ini sebagai penjelasan saja, keterangan, mungkin penjenengan ya bingung dia gak roh. Ya nanti kalau jenengan berdoa semoga diberi kesempatan rezeki ibadah haji, ibadah umroh, nanti semuanya kalau kita melaksanakan akan menemui. Semoga ini menjadi menjadi wasilah kita bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Al-Fatihah.